Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah aksi nyata saya di modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Terima kasih kepada Ibu Fasilitator dan Bapak Pengajar Praktik yang telah memberikan saya pengajaran dalam pendidikan guru penggerak ini. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Langkah awal dalam penerapan budaya positif adalah dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang dibuat bersama warga sekolah, yakni kepala sekolah, guru, dan juga murid. Nah, di sini saya telah membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid. Berikut adalah dokumentasinya. Berikut merupakan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di dua sekolah. Yang pertama, saya laksanakan di SMP Negeri 1 Atap Semambu. Yang kedua, di SD Negeri 129 Delapan Semambu, ini secara berkolaborasi dengan rekan CPP lain. Kebetulan sekolah kami satu atap dan bersebelahan, jadi saya dengan rekan CPP lain berinisiatif untuk melakukan diseminasi di SD Negeri 129 Delapan Semambu dengan izin Bapak Kepala Sekolah. Berikut merupakan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Atap Semambu pada Kamis 15 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk memulai kegiatan diskusi kali ini, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut. Baik, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan bisa berkumpul di kantor SMP ini. Salawat beriring salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Atap Semambu atau yang mewakili, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Atap Semambu, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Atap Semambu. Tanpa memperpanjang lagi Bapak Ibu, saya di sini akan mempresentasikan mengenai budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi di sini Bapak Ibu, saya bukannya bermaksud untuk menggurui, tapi saya juga masih dalam tahap belajar ya. Kebetulan saya dengan Pak Romi adalah calon guru penggerak. Mungkin ini waktunya kami dulu Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak ini. Mungkin tahap selanjutnya Bapak Ibu juga akan ikut seperti kami nanti. Jadi kita sama-sama belajar mengenai budaya positif ini. Nah, di sini akan saya jelaskan. Ya, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun konsep yang dipelajari dalam budaya positif ini Bapak Ibu, ada beberapa poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. 2. Disiplin positif. 3. Teori motivasi perilaku manusia. 4. Keyakinan kelas. 5. Hukuman dan penghargaan. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Posisi kontrol guru. 8. Segitiga restitusi. Di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Ini mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar Bapak Ibu, apalagi sekarang kita sudah kurikulum merdeka. Jadi paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.
mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, asesmen kompetensi minimal sehingga memberi ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Jadi pembelajaran kita Bapak Ibu berfokus dan bertujuan pada terciptanya profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengenai disiplin positif. Ini juga sudah tidak asing kita dengar Bapak Ibu, disiplin positif. Kita selalu di kelas, di sekolahan ya, kita selalu menyarankan anak didik kita supaya disiplin. Lalu apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, untuk implementasinya ini Bapak Ibu, bisa kita membiasakan budaya 5S. 5S itu ada senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini juga sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, sudah sering kita dengar dan mungkin sudah kita terapkan juga di sekolahan. Dan membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, untuk membuat keyakinan kelas atau sekolah ini beberapa kelas sudah membuat. Kalau yang SMP, mungkin yang SD, Bapak Ibu, yang SD, apakah sudah ada yang membuat Ibu Rani? Keyakinan kelasnya sudah ada dibuat di kelasnya? Sudah ya, alhamdulillah kita semua sudah buat keyakinan kelas. Jadi mudah kita nanti untuk menerapkan budaya positif ini. Dilanjut, ya, mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi setiap manusia ini berperilaku ada alasannya Bapak Ibu. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Tiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi yang kita inginkan, yang kita tuju di sini, motivasi perilaku siswa-siswi kita adalah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan hargaan, tapi untuk menghargai diri sendiri. Sehingga dari motivasi perilakunya ini timbul motivasi intrinsik, memang dari dalam dirinya berubah, bukan karena mengharap imbalan atau hukuman tadi. Dilanjut, ya, membuat keyakinan kelas. Nah, membuat keyakinan kelas ini kita semua sudah paham Bapak Ibu, sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Cara membuatnya yang pertama itu dibuat oleh semua warga kelas atau sekolah. Lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Ya Bapak Ibu. Jadi mungkin di peraturan sekolah kita itu jangan membuang sampah sembarangan. Boleh kita ubah bentuknya ke dalam kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Atau tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Kita ubah menjadi datang tepat waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu keyakinan ini harus singkat dan mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Boleh kalau memang untuk datang tepat waktunya kita buat lebih singkat lagi disiplin waktu. Karena ini sudah masuk ke dalam kategori disiplin. Lanjut. Ya, ini ketika saya dokumentasi membuat keyakinan kelasnya Bapak Ibu. Jadi saya dengan murid-murid di kelas itu membuat keyakinan masing-masing. Dari murid-murid itu saya coba menggali seperti apa keyakinan ataupun kesepakatan yang diinginkannya di kelas tersebut. Jadi saya buat masing-masing siswa itu menuliskan keyakinan kelas yang diinginkannya. Lalu kami rangkum di kelas itu, mungkin karena kalau ada 20 siswa, jadi dari 20 siswa itu saya rangkum menjadi 10 keyakinan saja. Jadi ini kami sepakati bersama, dan ini bukan hanya tertempel nanti di dinding, disepakati dan dipatuhi bersama Bapak Ibu. Bukan hanya murid saja, tapi kita juga sebagai guru, kita juga harus mengikutinya, mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Hukuman memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Lalu penghargaan itu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Tapi di sini Bapak Ibu perlu kita ketahui, hukuman dan penghargaan ini ada efek yang sama.
Ya, kalau kita menghukum siswa, yang kita lihat atau saya pribadi yang sudah membuat hukuman yang secara terus-menerus kepada siswa, siswanya bukan sadar dengan kesalahannya. Karena kita kan kalau ada anak yang salah, langsung kita jas hukuman, kamu berlari keliling lapangan. Jadi dia tidak tahu apa tadi yang diperbuatnya itu salah atau tidak. Cumanya dia dihukum, ya sudah, kesalahannya terhenti di situ saja. Ya, jadi hukuman itu kurang bagus dan memang tidak bagus untuk kita buat di sekolah. Lalu penghargaan ini, penghargaan yang kita berikan kepada beberapa siswa, ini contohnya kalau yang kurikulum K13 kita masih memberikan hadiah ataupun peringkat hadiah untuk siswa yang berprestasi. Nah, siswa yang berprestasi tersebut, yang 3 orang itu memang bangga dengan apa yang dihasilkannya. Tapi di luar dari yang 3 orang itu, mungkin kalau ada 20 siswa, ya 3 orang yang berhasil, ada 17 lagi yang gagal. Jadi kegagalan ini siswa tersebut merasa semangatnya berkurang. Saya gagal, saya merasa gagal, tidak dapat prestasi, saya tidak dapat penghargaan. Jadi mereka merasa terhukum, Bapak Ibu. Jadi ini memang kembali ke kita masing-masing. Kalau memang mau tetap dibuat penghargaan kepada siswa yang berprestasi, silakan. Tapi efeknya memang ada, ya Bapak Ibu. Siswa yang lain itu jadi merasa down, jadi merasa tidak bersemangat lagi untuk belajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Ini yang harus kita pahami. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua ada cinta dan kasih sayang atau rasa diterima. Ketiga kebebasan. Keempat kesenangan. 5 kemuasaan. Kira-kira Bapak Ibu yang di sini, kebutuhan dasar mana yang lebih utama? Yang mana Ibu Mika? Kebutuhan dasar apakah cinta dan kasih sayang? Kesenangan atau kemuasaan? Kebebasan? Iya, jadi ini semua kebutuhan dasar kita ya Bapak Ibu. Saya yang nomor 1. Yang nomor 1 bertahan hidup ya. Iya, tentu saja kita namanya makhluk hidup ya untuk bertahan hidup dulu. Nanti kalau sudah baru kita lanjut untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Ada cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kemuasaan. Lanjut, Bertahan hidup. nggak bisa merasakan cinta dan kasih sayang gitu ya Bunda. Oke, kita lanjut posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sekolahan dengan siswa-siswi kita. Posisi kontrol yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, 5 manajer. Nah yang paling baik di sini Bapak Ibu adalah yang manajer. Kira-kira dari 5 posisi ini yang mana yang sering kita buat? Yang nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 1. Langsung kita jas anak itu, kita hukum ya. Langsung. Kalau ada berbuat salah, langsung kamu berlari di lapangan. Kamu berdiri di depan kelas. Langsung kita jas seperti itu. Tapi nanti di bagian manajernya itu diterapkan restitusi namanya. Nanti saya jelaskan di bagian terakhir. Nah untuk kalimatnya Bapak Ibu seperti ini. Kalau misalkan kita masuk di bagian penghukum, kata-kata yang sering kita sebutkan ini, patuhi aturan saya atau awas. Kamu berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai. Ternyata yang kita sebutkan ini masuk dalam kategori penghukum Bapak Ibu. Yang membuat merasa bersalah. Iya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini kita sebutkan seperti itu, anak merasa bersalah. Tapi efeknya seperti apa kira-kira? Maukah dia berubah dengan perilakunya? Tidak. Nah, ya nanti kita coba pahami satu-satu Ibu. Lalu teman akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Ibu selama ini. Ya kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu, kalau kita buat teman ada baiknya. Sebenarnya dari semua ini ada baiknya, ada buruknya. Ya kalau teman, saya sudah menerapkan mungkin 2 bulan ini memberikan toleransi kepada murid, malah menjadi-jadi. Jadi tetap kita kasih konsekuensi dari setiap perilaku yang kesalahan yang dibuatnya.
Lalu kalau pemantau seperti apa? Dia berkata, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu, Ibu. Jadi saya sekarang berusaha menjadi pemantau dan nanti kita semua juga akan berusaha menjadi manajer di sekolahan. Lalu yang manajer berkata, apa yang kita yakini? Nah, disinilah kita nanti masukkan strategi segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, dengan kata-kata yang seperti ini, murid-murid akan menyadari, ya, perilaku buruk yang dibuatnya itu dia akan sadar, oh yang saya buat ini salah. Baru nanti kita arahkan untuk menemukan solusinya. Lanjut yang terakhir ini mengenai segitiga restitusinya Bapak Ibu. Di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi nanti ada siswa yang bermasalah, kita panggil secara pribadi. Jangan langsung di kelas kita restitusi. Kita panggil mungkin ke kantor atau ke ruangan kita pribadi. Kita tanyakan, menstabilkan identitas. Ini menstabilkan identitasnya, ada kalimatnya. Kira-kira baca Bu, yang di depan. Ya, kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kita stabilkan identitasnya. Lalu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, yang pernah melakukan kesalahan ini, maksudnya. Setelah kita stabilkan, lalu kita validasi tindakan yang salah. Kalimatnya boleh seperti ini, Bu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Kalimat keduanya boleh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah kita validasi kesalahan yang salah tadi, nah di sini dia sudah tahu, oh rupanya yang saya berbuat salah. Dia sudah paham, sudah mengerti kesalahannya. Lalu kita tanya keyakinannya, menanyakan keyakinan. Kalimatnya, keyakinan apa yang sudah kita sepakati. Jadi tadi kita sudah buat keyakinan kelasnya, kita kembalikan ke situ Bapak Ibu. Kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati, lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita kembalikan ke anak itu. Jadi kita cuma mengarahkan, dia yang mencari solusinya, ibaratnya kita sebagai jembatannya saja untuk mendapatkan solusi dari masalah yang diperbuatnya. Ya, kira-kira sekian presentasi dari saya Bapak Ibu. Kepada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan, saya persilahkan. Silakan siapa yang mau bertanya. Apa sudah jelas Bu Rika? Rani? Iya, silakan Dr. AC. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi sudah Ibu tampilkan ya masalah segitiga restitusi. Kalau dari teorinya sih kayaknya enak ya Bu ya untuk dilaksanakan. Iya. Jadi saya ingin itu gimana sih nanti realisasi di nyatanya gitu. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau siswa yang melakukan kesalahan itu, bagaimana sih kita melaksanakan segitiga restitusi ini Bu? Oh iya, baik Bu. Saya langsung jawab saja. Untuk penerapan segitiga restitusi ini Bu, kita pertama-tama buat dulu keyakinan kelasnya. Tapi di sini kita semua di kelas masing-masing sudah membuat keyakinan kelasnya Bu ya. Ya, jadi itu sudah baik ini. Sudah bisa langkah awal kita melaksanakan restitusi. Sudah ada keyakinan kelasnya, ada siswa yang bermasalah, coba kita panggil secara pribadi. Kita panggil secara pribadi, ya, empat mata. Kita analisis apa sih kesalahannya tadi dengan tahapan-tahapan restitusi ini. Ini saya contohkan Bapak Ibu penerapan segitiga restitusinya dengan peserta didik. Kebetulan kami sudah buat ada tugasnya ya. Jadi seperti ini kira-kira Bapak Ibu. Kasus 2, Fitra sering datang terlambat, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut merupakan penyelesaian masalah dengan cara
Iya, kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah sepakati. Kalau belum datang ke sekolah, semua tidak ada keyakinan kelas kita. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Iya, menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Iya, betul sekali. Menghargai waktu itu sangat penting dan bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang sekitar, pekerjaan dari tidak menumpuk, lalu juga bisa melatih rasa kepedulian. Iya, nah, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan. Cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak baik? Nah, kamu sudah mengetahui ya, dan juga akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang telat. Sekarang silakan maafnya. Ya, itu merupakan contoh penerapan restitusinya Bapak Ibu. Jadi tahapan demi tahapan kita buat, mulai dari menstabilkan identitas, kita validasi kesalahannya, lalu kita tanya ke keyakinan. Di menanyakan keyakinan ini sangat penting. Yang pertama tadi kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Jangan keyakinan belum ada kita tanyakan, ini nanti jadi masalah juga. Dia bingung keyakinan mana, kan belum pernah gitu. Jadi langkah awalnya kita harus membuat keyakinan kelasnya dulu, baru kita restitusi anak yang bermasalah tersebut. Kira-kira seperti itu Ibu Asing. Jadi Bu, memang segitiga restitusi itu berpijaknya pada keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas itu kapan sih seharusnya kita buat? Oh iya Bu. Jadi untuk keyakinan kelas sebenarnya bukan keyakinan kelas saja Bu Asih, tapi keyakinan yang lebih besarnya lagi ke keyakinan sekolahnya. Jadi karena kita mungkin guru kelas, ada guru mapel juga kan, kita buat keyakinan kelas saja karena setiap hari di kelas gitu. Jadi boleh kita kembalikan ke keyakinan sekolah juga yang lebih luas lagi. Terus tadi keyakinan sekolah untuk melaksanakan segitiga restitusi ini, ya langkahnya seperti itu Bu Asih. Harus keyakinan sekolah dulu, baru kita bisa merestitusi. Karena nanti untuk tahapannya ada, memang khusus menanyakan keyakinan. Sebenarnya keyakinan ini bisa juga tadi keyakinan sekolah yang lebih luas, atau keyakinan memang yang diyakininya. Kalau memang kesalahannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, bisa kita kembalikan ke kepercayaannya, keyakinannya di agamanya. Kalau memang kesalahannya menyangkut agama, jadi intinya tetap ke keyakinannya, ke kepercayaannya, seperti itu. Kira-kira masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Apa sudah pas? Pas, jelas? Pak Romi jelas sudah? Ini Bu, saya Bu. Iya, silakan Pak Romi. Mengenai tentang apa namanya posisi kontrol tadi Bu. Posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol. Nah, di situ kan ada posisi kontrol guru itu ada 5 ya Bu. Iya, Pak. Memang dari yang kita sadari bahwa posisi kontrol itu memang sangat penting kita miliki oleh seorang guru. Iya. Tetapi yang kita lakukan sehari-hari pasti antara penghukum dengan pemantau ya Bu ya. Iya. Nah, jadi bagaimana sih sebaiknya kita itu harus menjadi seperti yang disampaikan tadi, posisi yang manajer tadi adalah posisi yang paling bagus dari kelima posisi kontrol guru. Nah, bagaimana sih cara kita Bu untuk menjadi seorang manajer dalam menghadapi situasi yang ada di sekolah kita Bu? Baik. Pertanyaannya sangat menantang karena apa? Posisi kontrol guru yang paling mantap dan yang paling baik itu di manajer. Itu yang mau harus kita capai. Misalkan kita kalau naik tangga Bu, manajer itu di atas. Jadi untuk mencapai itu kita perlu usaha yang maksimal. Jadi pertanyaan Pak
tadi bagaimana cara kita supaya bisa menjadi posisi kontrol guru yang bagian manajer yang paling baik. Jadi kebiasaan kita di sekolahan itu biasanya menghukum juga memantau. Kalau memantau tadi kita tahu anak itu salah, kita tanyakan, kita kasih konsekuensinya apa supaya dia berubah. Nah, yang paling baik tadi manajer, kita stabilkan identitasnya. Kalau di manajer ini langsung kita buat segitiga restitusinya untuk mengatasi masalah-masalah siswa yang ada di sekolahan. Nah, kalau yang manajer tadi berkata, ya, dengan langkah-langkah restitusinya ada kata-katanya apa yang kita yakini. Kita berharap anak ini ada kesadaran dengan perilaku buruknya. Dia sadar dulu yang diperbuatnya itu salah. Upaya menyadarkannya Bu Mika. Jadi kita sadarkan dulu dia, kita arahkan perilakunya ini, perilaku yang diperbuatnya itu salah. Jadi boleh kita buat langkah-langkah restitusi tadi, kita stabilkan identitasnya dengan kalimat-kalimat yang menstabilkan identitas, lalu kita validasi kesalahannya. Setelah divalidasi kesalahannya, anak akan menyadari apa yang diperbuatnya itu salah dan berharap, dan kita semua berharap kalau dia sudah menyadari, dia akan merubahnya. Lalu kita tanya ke keyakinannya bahwa yang diperbuatnya itu salah, bagaimana solusi dari kesalahan yang diperbuatnya, bagaimana cara dia untuk mengatasi masalahnya yang dihadapinya. Seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, kita hanya sebagai jembatan. Manajer ini sebagai jembatan kepada peserta didik untuk menuntun dan mengarahkan siswa-siswi kita, ya, supaya tercapai tujuan pembelajarannya atau tujuan pendidikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi manajer ini Pak Romi panjang perjalanannya dengan kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan dalam murid, dengan keyakinan kelas yang kita buat tadi, itu merupakan langkah-langkah untuk kita menuju mencapai manajer tersebut. Jadi dari kebiasaan kita membiasakan budaya positif, mudah-mudahan manajer ini bisa kita capai. Dan ini masih tantangan untuk kita semua. Saya juga, Bapak Ibu juga. Ini tantangan berat untuk kita semua, Bapak Ibu. Seperti yang Ibu Mika bilang tadi, ya, berat, sangat berat untuk menyadarkan anak itu kalau kesalahannya, kalau dia sudah berbuat salah dan tidak mengulanginya lagi, sangat berat. Tapi itu tantangan kita. Saya yakin pasti bisa kita ubah, Bapak Ibu. Perilaku buruk siswa tadi, saya yakin bisa kita ubah dengan langkah-langkah pendekatan-pendekatan yang kita lakukan terhadap murid kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bu. Memang posisi manajer ini memang berat dan tantangan luar biasa bagi kita sebagai guru. Tapi hal itu memberikan suatu motivasi untuk kita juga Bu, untuk lebih melaksanakan atau lebih membuat suatu nilai-nilai kebajikan yang baik sehingga tujuan dari yang kita inginkan itu bisa dicapai. Iya. Terima kasih Ibu. Kira-kira masih ada yang mau bertanya atau memberikan saran, boleh juga. Kalau mau memberikan masukan untuk budaya positif ini, boleh juga. Mana tahu ada praktik baiknya, saya juga sudah membuat Bu ini di kelas gitu. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu? Masih ada? Sudah? Pas? Oke, jadi Ada pertanyaan lewat WA. iya, panjang nanti lewat WA saja ya Bu Mika. Iya. Sekian presentasi dari saya. Pas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong, Bu. Berikut merupakan diseminasi budaya positif di SD Negeri 129 Semambu pada Kamis 22 Agustus 2024. Selamat menyaksikan. Ibu, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat dan nikmat seperti kita rasakan di hari ini. Tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mana beliau telah
penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini, pada kesempatan ini kami berdua, yang pertama Bu Ayusni Arahab dan saya Romi Fatihah Ibu, yang mana dalam kegiatan ini kami akan berbagi aksi nyata tentang disiplin positif, yang mana salah satu proses dalam pendidikan guru penggerak pada angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, tidak mempanjang mukadimah, kami akan mempresentasikan aksi nyata kami. Yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Ayusni. Kepada Ibu Ayusni, waktu tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Romi selaku moderator. Di sini akan saya lanjutkan presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat dan juga kesempatan kita bisa berkumpul di kantor sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriring salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Tidak memperpanjang waktu lagi, saya langsung saja Bapak Ibu untuk mempresentasikan aksi nyata penerapan modul 1.4 mengenai budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, selain ini untuk memenuhi tugas CGP kami Bapak Ibu, kami juga di sini ingin berbagi praktik baik tentang pembelajaran yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak. Iya, baik Bapak Ibu, bolehlah saya perkenalkan dulu, ini fasilitator dan pengajar praktik saya di CGP, yaitu fasilitatornya ada Ibu Lidik Handayani, SPD MSI, terus pengajar praktiknya ini ada Pak Hamami, SPD MPD. Baik, adapun budaya positif yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, adapun poin-poin yang dipelajari di budaya positif ini Bapak Ibu, konsepnya ada yang pertama perubahan paradigma belajar, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga dan segitiga restitusi. Baik, di sini akan saya bahas satu persatu, yaitu yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mencakup pemetaan, standar kompetensi, merdeka belajar, asesmen kompetensi minimal sehingga memberi ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan juga asesmen. Ya, dilanjut disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Implementasi disiplin positif yaitu bisa Bapak Ibu kita buat membiasakan budaya 5S atau saya perhatikan di SMP ada juga yang kelasnya Pak Romi 7S ya Bapak Ibu, ada tambah dengan bersyukur ya Pak Romi ya. Di sini saya budaya 5S-nya ada senyum, sapa, salam, sopan, santun dan juga membuat keyakinan kelas ataupun sekolah. Ya, dilanjutkan motivasi perilaku manusia. Setiap manusia itu berperilaku ada hal-hal yang ingin dicukupinya Bapak Ibu. Di sini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, lanjut pada membuat keyakinan kelas. Untuk membuat keyakinan kelas, kita harus pikirkan terlebih dahulu. Membuat keyakinan kelas ini yang pertama adalah dibuat oleh semua warga kelas atau sekolah.
Jadi keyakinan kelas berbeda dengan peraturan ya Bapak Ibu. Kalau peraturan mungkin hanya satu orang, ini anak-anak peraturan kita di sekolah seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk keyakinan ini seluruh warga sekolah kita ajak untuk membuat keyakinannya masing-masing. Jadi suara murid dalam hal ini kita dengarkan Bapak Ibu, seperti apa yang diinginkannya. Lalu lebih abstrak dari peraturan, terus berupa pernyataan universal dalam bentuk kalimat positif. Ya, ini yang biasanya kalau peraturan kita ada tidak boleh merokok misalkan. Jadi kita buat dalam bentuk positifnya. Gimana kalau di kemarin? Kalau kalimat positifnya tidak boleh merokok menjadi kalimat positifnya menjadi bebas asap. iya, bebas asap rokok atau sekolah bebas asap rokok. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalimat negatif tadi kita bentuk menjadi kalimat positif. Lalu selanjutnya singkat dan mudah diingat. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati dengan murid-murid dan juga warga sekolah. Lalu kalimatnya kita usahakan yang berbau positif. Lanjut. Ya, ini merupakan aksi nyata saya Bapak Ibu. Saya sudah mencoba membuat keyakinan kelasnya ini di SMP Negeri 1 Atap Semambu. Ya, di awal pembelajaran semester 1 tahun ajaran 2024-2025, ini saya mencoba melakukan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid dengan budaya belajar melalui keyakinan kelas. Jadi saya dengan peserta didik bersama-sama membuat kesepakatan kelas yang akan diterapkan di sekolah dan juga di kelas. Saya merangkum semua keyakinan yang disampaikan murid menjadi 10 keyakinan kelas dengan berdiskusi dengan rekan sejawat. Saya merasa bahwa semua keyakinan yang disampaikan murid itu adalah hal yang diinginkan supaya mereka merasa nyaman, aman, dan senang mengikuti pembelajaran. Selain itu, mendisiplinkan diri, keyakinan kelas juga dapat menumbuhkan karakter positif seperti religius, sopan santun, dan sikap saling menghargai. Iya, untuk keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, saya merasa aksi nyata yang saya lakukan di kelas, saya melihat perubahannya memang ada, walaupun cuma sedikit Bapak Ibu. Tapi di sini kita bertahap. Sedikit perubahannya, saya melihat anak-anak sekarang lebih asyik dalam belajarnya, terus tidak membosankan. Lalu anak-anak merasa senang dalam belajar itu. Lalu kekondusivan kelas juga bisa dibuat dari keyakinan kelas tadi. Lanjut ke hukuman dan penghargaan. Hukuman memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Lalu penghargaan itu memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Ini kalau kita ingat waktu pendampingan individu kami Bapak Ibu yang mengikuti ya Pak Rustam ya, penghargaan itu bisa juga menjadi hukuman. Kenapa bisa menjadi hukuman? Ya misalkan di kelas kita ada juara 1, 2, dan 3. Selainnya itu berarti misalkan kalau ada 40 siswa, 3 yang mendapat prestasi, berarti 37 lagi kita anggap gagal. Jadi itu maksudnya yang gagal tadi merasa terhukum Bapak Ibu. Makanya saya juga berpikir di sini, oh iya, kurikulum merdeka menyarankan kita atau pendidikan supaya tidak membuat lagi perankingan. Mungkin dari situ juga awalnya Bapak Ibu. Karena yang gagal tadi merasa ini kan, merasa terhukum ya, oh saya gagal. Ya, dilanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu, sebagai pendidik kita harus mengetahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Supaya kita bisa memenuhi kebutuhan anak murid kita di kelas, ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, 1 bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang atau rasa diterima, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Nah kalau ini kita pahami, mudah-mudahan bisalah kita untuk menuntun anak murid kita dalam memberikan pengajaran kepada mereka. Berarti nomor 4. Yang dilanjut, posisi kontrol guru. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan di sekolahan. Kira-kira di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Nah Bapak Ibu, yang paling bagus dan paling efektif ini harus kita mencapai ke bagian posisi yang manajer.
Karena yang perhukum sudah biasa kita ya Bapak Ibu. Untuk kalimatnya di sini ada. Kebiasaan-kebiasaan di sekolah kita yang biasa kita lakukan kira-kira termasuk di mana? Untuk perhukum di sini ada kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Lalu kamu berdiri di depan kelas sampai pembelajaran selesai. Nah ini Bapak Ibu, ternyata selama ini yang kita lakukan seperti ini, saya jujur, diri saya sendiri pun sering rupanya melakukan hukuman terhadap siswa. Dan saya lihat efeknya bukannya malah menjadi bagus, tapi malah menjadi buruk. Anaknya menjadi semakin melawan dengan kita, ya, tidak ada lagi sopan dengan guru. Nah ini salah satu kalimatnya Bapak Ibu. Lanjut ke membuat merasa bersalah. Kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau kita ngomong seperti itu dengan murid, rupanya si anak tersebut merasa bersalah Bapak Ibu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, lalu kalau posisi teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat, tidak ada bantuan ibu selama ini. Ingat, tidak bantuan ibu selama ini. Di posisi pemantau, peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Lalu di posisi manajer, ini yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu. Kalimatnya boleh seperti ini. Apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini ini kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang kita buat. Biar anak itu berpikir cerdas lagi, lebih kreatif lagi, dia mengingat kembali keyakinan yang sudah dibuat bersama. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini kita hanya mengarahkan anak itu untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya Bapak Ibu. Kita cuma jadi manajer pada siswa. Kita arahkan anak itu untuk mencapai solusi dari masalah yang dihadapinya. Lanjut ke yang terakhir, segitiga restitusi. Dan inilah yang Iya, yang baru kami praktekkan juga di CGP, dan yang seharusnya kita buat pada anak didik kita harus dengan langkah-langkah restitusi ini Bapak Ibu. Di mana langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas murid. Ada siswa yang bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kalimatnya seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kita panggil anak murid itu, kita tanya apa kira-kira kesalahan yang sudah diperbuatnya, lalu kita stabilkan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, misalkan kalimatnya Bapak Ibu. Lalu sudah kita stabilkan, lanjut pada validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah, kalimatnya boleh seperti ini Bapak Ibu. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya apa alasannya? Kenapa berbuat atau berperilaku buruk seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan? Ya, boleh seperti itu Bapak Ibu. Setelah yang kedua, langkah kedua, ada langkah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini boleh kalimatnya, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Ya, sebelum restitusi ini, kita seharusnya sudah membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita buat dulu, baru kembalikan lagi pada tahap restitusi, kita tanyakan keyakinan. Lalu, kamu ingin menjadi seperti apa? Kita tanyakan kepada anak murid kita. Jadi dari ketiga langkah restitusi ini, mudah-mudahan anak bisa berpikir cerdas menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Itu saja pemaparan dari saya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan. Tapi kalau sudah paham semua, boleh dilanjut ke Pak Tom. Oke Bapak Ibu, di sini ada keterangan putih. Nah, jadi sedikit berbagi. Tadi Bu Aismi sudah memberikan materi tentang disiplin positif. Nah, saya bersama Bu Aismi akan meminta Bapak Ibu guru untuk menuliskan budaya positif yang pernah dilakukan di kelasnya masing-masing atau di sekolahnya masing-masing. Ya, nah, jadi budaya positif tadi sampaikan itu contoh kecil tadi, seperti mungkin di kelas itu untuk mengambil sampah, maksudnya menyuruh anak itu mau mengambil sampah di depan kelas untuk membuangnya ke tong sampah
Nah, itu salah satu contoh budaya positif. Nah, tetapi aturan dengan keyakinan itu tadi sampaikan itu berbeda. Yang aturan itu adalah katanya itu Bapak Ibu itu adalah kata yang negatif. Nah, ketika keyakinan itu adalah katanya yang kata positif. Nah, seperti tadi disampaikan dilarang merokok. Nah, itu adalah kata negatif. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, kata positifnya itu adalah bebas asap rokok. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu boleh menulis di sini sebanyak mungkin tentang disiplin positif yang pernah dilakukan. Di kelasnya. Ya, di kelasnya boleh, di sekolahnya boleh. Ya. Boleh ya Bapak Ibu, mau gotong royong, nasi semut. Banyak anak hukuman. Banyak hukuman yang berikan. Banyak hukuman. Kalau ada yang lingkungan sekolah selalu bersih. Cuma kan begini belum berhasil. Pulang banyak lagi Pak. Nah, jadi untuk segitiga restitusi ini Bapak Ibu, memang seperti disampaikan oleh Bu Ayus, itu kita harus membuat dulu keyakinan kelas kita. Nah, sementara ini kita masih berpikir keyakinan itu sama dengan aturan ya Pak, peraturan. Nah, seharusnya kalau kita berpikir lagi, yang namanya peraturan itu pasti nanti akan dilanggar gitu. Tetapi kalau misalkan kita buat keyakinan, itu bahasa yang negatif itu bisa dengan terbiasa itu terhilang sendiri gitu. Intinya kita mencoba membuat motivasi intrinsik dari siswa itu, Pak. Jangan termotivasi dari luar ya Pak. Iya. Dari dalam dirinya memang berubah ke yang lebih baik gitu. Berubah dari sederhana. Tidak Pak. Bu Ayub nih, Ya, Pak. seperti yang saya lakukan itu kan dulu saya pernah juga menerapkan itu kan di sini. Cuma menerapkan pemahaman lingkungan sekolah selalu bersih kan gitu. Cuma berulang belum pernah berhasil. Tolong itu gimana solusinya? Kebersihan ya Pak. Ya, lingkungan sekolah selalu bersih. Itu kan termasuk apa namanya keyakinan kesepakatan bersama ini. Menjaga kebersihan. Cuma agar itu muncul dari dalam diri siswa dan dari lingkungan warga sekolah itu belum tumbuh kembang. Iya Pak. Nah, itu kalau nanti dibawa gimana solusinya? Kalau saya pikir sih Pak kembali ke kebiasaan. Nah, Jadi saya lihat ini apa namanya, kita sekarang sudah ada pulau sekolah pungut sampah ya Bu ya. Kayaknya itu salah satu cara untuk ini. Tapi untuk kesadarannya mungkin Pak Kata-katanya hari ini. jadi memang saya minta ke Bu Dina kemarin Bu, pulang sekolah kelas 1 secara berguyur ya berpunya sampah kelas 2 juga kemarin yang SD. Jadi menambahkan Pak, jadi Pak Arifin selaku kepala sekolah sudah menyampaikan bagaimana kalau kita setiap pulang sekolah itu anak disuruh membersihkan lingkungan sekolah ya Pak ya. Nah, jadi itu kalau kita membuat keyakinan kelas berarti apa namanya menjaga lingkungan agar tetap bersih juga bisa gitu kan, atau menjaga tadi Lingkungan sekolah bersih. yang selalu bersih juga bisa, itu bisa dimasukkan. bisa untuk keyakinan sekolah kita Pak, bukan dengan keyakinan kelas, tetapi keyakinan sekolah gitu Pak. Jadi dengan membiasakan, saya rasa membiasakan kepada diri kita dulu Pak. Sebenarnya kita ini masalahnya bukan kepada anak, tetapi pada diri kita gitu. Ketika kita sudah sadar akan bahwa lingkungan sekolah itu bersih, otomatis ketika kita menyampaikan kepada anak, pasti akan anak itu dengan terbiasa melihat kita ya peduli terhadap sampah yang banyak di lingkungan kita ini gitu. Gitu, Pak. Intinya kebiasaan yang dimulai dari diri sendiri dulu Pak. Umikal dari ini. Sudah Bu, sini Bu. Belum, saya Iya. Berapa adanya Bu? Iya, satu liter apa? Satu liter apa? Ya mungkin kalau untuk masalah kita kan sudah punya apa nih, sudah punya keyakinan kelas misalnya. Nah mungkin Bu Ayus bisa Bu ya mempraktikkan sama saya, Ibu jadi gurunya, saya jadi murid ya. Oh, oke. Ya mungkin
ini tentang restitusi, Bapak Ibu tadi sudah sampaikan. Jadi kalau hanya sekedar kita melihat apa namanya di kalimatnya saja, mungkin yang seperti apa kita kan tidak tahu nih. Nah, nanti saya yang akan praktek dengan Bu Yusmi dan saya sebagai murid, Bu Yusminya sebagai guru. Ya. Sudah Pak, istilah Pak. Amin sudah. Ini. Tidak apa, itu banyak. Satu aja. Panggilnya banyak. Aja. Oke, sebelum kami mempraktekkan, Bapak Ibu, jadi nggak usah praktek Ibu. Hah? Boleh. Kalau belajar ya. Jadi saya akan membacakan hasil dari pendapat Bapak Ibu guru. Yang pertama, setiap pagi anak selalu melakukan operasi semut. Anak-anak setiap pagi melakukan kebiasaan piket kelas. Nah itu termasuk titik kah, Bapak Ibu? Setiap pagi anak selalu melakukan operasi semut. Anak-anak setiap pagi melakukan kebiasaan piket kelas. Ya Pak Yus ya? Nah itu masuk ke kebiasaan titik. Lingkungan sekolah selalu bersih. Nah, lingkungan sekolah selalu bersih tadi sudah disampaikan. Berarti kita harus melakukan kebiasaan yang dimulai dari diri kita sendiri dulu. Selanjutnya pengaturan anak kebiasaan ngomong kotor. Anak kebiasaan ngomong kotor, jadi sopan santun, nilainya itu sopan santun, menghargai sopan santun. Dan terakhir, sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Keyakinan peraturan sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Keyakinannya warga kelas yang rapi, gitu ya. Sebenarnya kalau peraturan itu kalau sebelum masuk kelas pakaian harus rapi. Kira-kira itu negatif atau positif kalimatnya, benar? Sebelum masuk kelas pakaian harus rapi ya. Itu kalimat positif atau negatif? Ingat kata harus. Peraturan. Hah? Peraturan kan? Kenapa? Itu ada kata harus ya, itu ya. Nah, jadi sebenarnya keyakinan itu benar. Warga kelas itu harus apa? Yang rapi, warga kelas yang rapi. Disimpelkan jadi selalu rapi. Ya, selalu rapi. Berpakaian rapi. Jadi itu bisa ke disiplin, gitu kan? Oke? Ceritanya Bapak sering terlambat gitu ya? Ya, saya sering terlambat. Ya intinya saya sering terlambat. Nah nanti itu, Ibu ya. Ibu jadi gurunya. Iya. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mencoba memperhatikan segitiga restitusi misalkan kepada murid kita. Nah di sini contohnya saya sebagai guru dan Pak Romi sebagai muridnya. Siapa Romi? Iya, boleh. Ini sih. Silakan masuk. Ada Maaf ya Pak, saya panggil nama. Iya. Kan gak enak kan? Iya. Romi, tahu nggak kenapa itu panggil kemari? Tahu. Kenapa kira-kira? Saya selamat sekolah. Iya. Dalam ingatan kamu, kira-kira sudah berapa kali kamu selamat sekolah? Minggu ini saya sudah 3 kali Bu selamat sekolah. Iya benar, Ibu juga dapat laporan dari guru piketnya. Romi itu sudah 3 kali selamat sekolah. Kira-kira Romi selamat sekolah pasti ada alasannya. Ada Bu. Karena setiap pagi itu saya malamnya main game Bu. Jadi saya bangun itu telat Bu. Iya begitu ya, berarti setiap malam Romi itu main HP, makanya lama tidur, jadi pagi-pagi terlambat bangun. Iya Bu. Itu ya? Iya. Iya. Kira-kira terlambat berangkat ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Kira-kira keyakinan kelas mana yang sudah dilanggar? Disiplin waktu Ibu. Iya. Jadi kira-kira disiplin ini penting nggak untuk kamu?
penting sekali Bu, karena bisa untuk tidak menghargai orang lain Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi disiplin ini sangat penting untuk kita bisa untuk pekerjaan kita bisa lebih tidak menumpuk, bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang lain, gitu ya. Itu. Iya. Jadi gimana caranya agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Ya saya akan malamnya tidak main game lagi Bu, sehingga saya bisa ke sekolah itu bisa pagi datangnya. Iya, tepat sekali ya. Solusinya kamu sudah tahu. Jadi kamu harus tidur lebih awal, tidak boleh begadang lagi, apalagi main HP, biar tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Ya Bu. Ya, jadi ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu supaya kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Ya. Ya, baik. Kamu, Romin bisa kembali ke kelasnya. Baik Bu. Ya. Baik. Sudah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita cari apa akar permasalahannya tadi, ya itu menstabilkan identitas, lalu kita validasi tindakannya atau perilakunya salah atau tidak yang dikerjakannya. Lalu sudah tahu tindakannya salah atau tidak, kita kembalikan ke keyakinan yang ada, keyakinan sekolah ataupun kelasnya. Lalu dia cari sendiri solusinya, kita hanya mengarahkan. Ya, kita kembalikan ke keyakinan, dia sudah tahu apa itu solusi dari masalah yang dihadapinya. Nah, dari situ tercapailah tadi untuk penyelesaian masalah dari anak tersebut. Seperti itu, Bapak. Mungkin ditambahkan Pak. Baik Bu. Ya benar yang disampaikan oleh Bu ini. Jadi sebelum kita merestitusi anak, kita itu harus punya dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita. Nah yang pertama penting kita lakukan ini. Kenapa? Karena permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu banyak. Bisa dengan mencontek, bisa dengan makan di kelas, datang terlambat, ganggu temannya, atau malas untuk belajar dengan guru tertentu misalnya. Nah jadi itu pentingnya kita di awal kita masuk sekolah itu kita harus punya yang namanya itu keyakinan kelas. Nah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di kelas kita atau di sekolah kita itu bisa kita lakukan dengan segitiga restitusi. Nah yang sesuai langkahnya tadi, yang pertama validasi tindakan, menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah seperti yang kami praktekkan tadi, itu adalah salah satu contoh hasil dari pembelajaran kami pada program guru penggerak ini. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan atau tidak ada lagi? Yang mungkin ya bukan. Tanya aja Pak Bu. Enggak. Saya mau tanya enggak? Nanti. Enggak maksudnya bukan tanya itu kayak ini ya kan. Pak Robin sama Bu Ayu ini. Jika ada salah mungkin itu kekurangan saya. Ya saya mengamati itu tentang kedisiplinan kelas tadi. Itu dari gurunya dulu apa kita langsung memberikan posisi itu kepada anak? Itu bagaimana? Kita macam tadi kan terlambat. Terus siswa mau mendorong. Terus satu lagi ya, kebersihan. Jelas itu gurunya dulu. Ya. Baru siswanya. Nah, kita kalau itu terdapat pada diri guru, bagaimana contohnya? Ya, terima kasih Bu Ika. Jadi Bu Ika, sebenarnya kita tahu bahwa murid kita itu sebenarnya semua orang, bukan murid saja, itu tidak ada yang salah. Yang salah itu mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang membuat kita itu salah. Nah, ketika kita menerapkan disiplin positif baik di sekolah ataupun di rumah, kan, kita harus mulai dulu dari diri kita sendiri. Nah, ketika contoh kecil, ketika kita melihat sampah di depan kelas kita, tergerak hati kita ini untuk mengambil sampah tersebut. Nah, ketika anak kita lewat atau murid kita lewat, ketika kita mengambil sampah tersebut dan kita masukkan ke tong sampah, pasti anak itu akan menilai, oke, berarti sampah itu harus diambil, harus dimasukkan kepada tong sampah. Nah gitu. Terus anak juga berbicara betul. Nah mungkin saya juga pernah melakukan, mungkin ada kita tidak sadar ya Bu ya. Jadi perkataan kita itu bisa membuat anak-anak itu meniru apa yang kita sampaikan. Nah jadi kita sebagai guru itu pasti akan ditiru dan dicontoh gitu kan. Nah, jadi
kita itu harus memang betul-betul menjaga apa sih yang akan kita lakukan, tindakan itu harus bagaimana. Nah, itu akan dilihat oleh anak. Ketika kita, contoh lain, ketika kita datang ke sekolah, ketika kita dari sekolah itu jam 7.30, pasti anak akan mengikut jam 7.30 ibu atau bapak gurunya baru datang. Nah, jadi dengan seperti itu, tetap anak itu akan niru kita, Bu. Bapak itu aja datangnya jam 7.30, atau ibu itu datangnya jam 7.30. Berarti guru harus ada di keyakinan berarti. Nah, bukan sebenarnya keyakinan itu, Bu, bisa dari individu sendiri, bisa dari kita seperti di sekolah ini, bisa kita antar kelas gitu kan, di kelas kita maksudnya. Jadi kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, apapun jenis keyakinan yang kita buat, kalau kita tidak memulai, pasti itu akan sia-sia gitu. Jadi intinya, mulailah dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar akan keyakinan itu, berarti kita sudah bisa sedikit menjalankan proses tersebut. Nah, mungkin jawabannya begitu, Bu. Sedikit saya tambahkan, Bu Mitra. Nah, di keyakinan tadi, ini saya katakan, Bu. Di keyakinan itu keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolahnya bukan hanya untuk murid saja berlakunya, tapi untuk seluruh warga sekolah, baik itu guru, murid, ya. Kalau misalkan ada yang sekolahan ini kan mengikuti kita, semuanya berlaku, bukan hanya untuk murid saja. Ya, itu yang sama murid saya, senjak beratur. Iya. Tapi memang benar, Bu Mika, kalau cuma murid yang kita tertibkan, kita saja sebagai guru, ya, jadi teladan yang buruk lah ibaratnya, nggak bisa mencontohkan yang baik kan, itu bakalan diakan murid, ditanyakan, gurunya saja, bapak itu aja, ibu itu aja, datangnya terlambat, maaf ya bapak ibu. Kita bukan cari kesalahan kawan, kita cuma memberikan pandangan. Iya, memberikan pandangan. Jadi dari keyakinan itu semuanya berlaku, baik murid dan juga guru. Itu saja. Terima kasih. Sama Bu. Ya, Ibu, mungkin itu saja. Kalau ada ditanyakan lagi, silakan. Kalau memang tidak ada lagi, mungkin akan kita tutup sesi pertemuan kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, marilah kita. Pak Romi, benar ya? Iya, Pak. Kalau tambahan dari saya, itu untuk menerapkan disiplin positif itu diperlukan satu komunikasi yang efektif. Jadi antar sesama guru itu yang sesuai yang ditanyakan oleh Bu Mika tadi, nah kita itu perlu membangun komunikasi efektif agar penerapan budaya positif itu bisa terlaksana, baik di lingkungan sesama guru maupun secara umum lingkungan sekolah. Baik antara lintas pendidikan, berhubung kita ini sekolah yang berdekatan, berarti kita melibatkan dua sekolah, SD dan SMP. Nah, itu kita ada kolaborasi dalam menerapkan budaya disiplin positif dan membangun komunikasi yang efektif. Nah, itu tambahan saya. Baik, Pak, terima kasih atas tambahannya. Memang benar yang disampaikan oleh kepala sekolah kita. Jika kita tidak melakukan kegiatan ini bersama, kita tidak akan bisa untuk mencapai tujuan itu bersama. Nah, seperti yang kita pernah lakukan dulu, itu kita membuat suatu visi, yang mana visi tersebut tidak bisa kita capai dengan saya sendiri ataupun guru sendiri ataupun kepala sekolah sendiri, tetapi semua warga sekolah yang ada di sini itu sama-sama untuk mencapai visi tersebut. Nah, sehingga apapun yang kita impikan, apapun tujuan yang akan kita capai, sehingga berhasil dengan kolaborasi bersama. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan kata. Sekali lagi kami mohon maaf atas mungkin kehilafan dan sebagainya. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, maka berakhirlah acara presentasi kita pada siang hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri 1 Atap Semambu yang selalu memberikan dukungan pada saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri dan SD Negeri 1 Atap Semambu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi pada saya bekerja sama dalam pendidikan guru penggerak ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.